Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Rabu 20 Maret 2024. Seperti biasa, bacaan Ekaristi hari ini kita jadikan pijakan kita untuk permenungan hari ini. Bacaan pertama dari kitab Daniel bab 3 berbicara mengenai Sadrah, Meshak, dan Abednego yang berani melawan titah raja, yakni untuk menyembah patung atau dewa atau bahkan raja sendiri. Maka mereka dijatuhi hukuman dengan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi mereka tidak takut. Mereka tetap hanya akan menyembah Yahweh. Namun apa yang terjadi ketika dimasukkan perapian? Mereka nampak berjalan-jalan, dan bukan hanya 3, melainkan 4. Yang rupanya yang keempat seperti anak dewa. Akhirnya Raja Nebukadnezar melepaskan mereka dan memuji Allah Sadrah, Meshak, dan Abednego. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus berbicara soal kemerdekaan. Orang yang merdeka adalah orang yang tidak dibelenggu oleh dosa-dosa. Karena kemerdekaan didasarkan atas kebenaran, yaitu iman akan Yesus Kristus. Orang-orang Yahudi yang percaya kepada Abraham dan keturunan Abraham merasa merdeka. Namun Yesus menegaskan, kalau benar keturunan Abraham, tapi mereka berusaha membunuh Yesus. Oleh karena itu, mereka diajak agar mereka merdeka dengan cara hidup dalam kebenaran, yakni percaya kepada Sang Anak Manusia. Saudara-saudaraku terkasih, kedua bacaan berbicara soal iman. Iman yang dipegang dengan mendasarkan pada kebenaran yang sejati. Dari bacaan yang pertama, ketiga pemuda yang tetap beriman dan yakin akan kebenaran hanya pada Yahweh tidak tergoyangkan oleh apapun juga, termasuk ancaman dari raja. Kalau mereka tidak menyembah patung buatan raja atau menyembah raja sendiri, mereka akan dihukum. Namun ketika pemuda itu, Sadrah, Meshak, dan Abednego lebih memilih kebenaran, yakni beriman dan menyembah hanya kepada Yahweh. Akibatnya adalah kebebasan, kemerdekaan setelah teruji dalam hukuman di tanur api.
Memang kebenaran dalam iman itu membutuhkan keberanian, membutuhkan kekuatan dan iman yang kuat. Dan mereka bertiga telah menunjukkan sikap yang benar. Dari bacaan Injil, orang-orang Yahudi ditantang akan kebenaran itu. Kalau mereka percaya kepada Abraham dan keturunan Abraham, tentu akan yakin bahwa Yesus adalah nubuat kebenaran yang disampaikan oleh Abraham dan para nabi-nabinya. Tapi mereka tidak mau percaya. Mereka menolak. Karena dikuasai oleh dosa pikiran mereka sendiri, tidak terbuka kepada sabda kebenaran Allah. Maka mereka tetap berada dalam dosa. Anak yang akan memerdekakan umat manusia dari dosa tidak diterimanya. Bahkan mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Sehingga mereka tetap berada di dalam lingkup dosa. Mereka tidak konsekuen, tidak mengimani, tidak mendalami pengajaran Abraham. Kalau mereka benar-benar anak Abraham, maka mereka akan mengimani kebenaran yang dikatakan oleh putra. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita hidup kebenaran itu dengan cara mencoba meninggalkan pola pikir kita dan kemudian melihat sang kebenaran sejati yang datang dari Yesus. Tetapi perlu diingat, mengikuti Yesus banyak tantangan dan kesulitan, seperti ketiga pemuda yang berani berpegang pada kebenaran dan menolak perintah raja. Akhirnya mereka diselamatkan. Tawaran, tantangan, dan hambatan dari dunia akan selalu kita temui. Sanggupkah kita bertindak seperti ketiga pemuda Sadrah, Mesak, dan Abednego yang berani melawan titah raja, namun akhirnya mendapatkan kebebasan karena iman dan kebenaran. Semoga hidup dengan karya kita selalu berdasarkan atas sabda dan kehendak Yesus yang akan membebaskan dan memerdekakan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena sabda-Mu mengingatkan kepada kami akan banyaknya tantangan, hambatan. Namun siapa yang setia dengan mengalahkan hambatan itu akan mendapatkan keselamatan, kebenaran, dan iman. Mampukanlah kami tetap berpegang pada kehendak-Mu, agar akhirnya kami pantas menjadi anak-anak-Mu dan kami bebas dari kungkungan dosa. Semoga iman kami yang kadang lemah Engkau kuatkan, yang jatuh Engkau bangkitkan, yang mandek Engkau dorong agar tetap berjalan. Semoga dengan iman itu kami semakin mampu hidup sesuai dengan kehendak-Mu.
Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah meninggal Engkau terima dalam pangkuan-Mu, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, dan kesulitan ekonomi Engkau bantu, agar akhirnya mereka tetap mengalami kasih setia-Mu dan tetap beriman kepadamu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya mengajak tetap memiliki pola hidup sehat dengan senantiasa mematuhi protokol kesehatan agar kita tetap sehat dan hidup di hadapan Allah, terjauhkan dari virus corona. Semakin mendekati hari-hari sengsara, saya mengajak kita semua untuk benar-benar hidup dengan olah rohani yang semakin kita tingkatkan. Mati raga kita tambah, dan kepedulian kepada sesama kita ungkapkan dalam kota APP, agar benar-benar menjadikan kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita peduli kepada mereka yang terkena musibah banjir dan mengungsi. Gereja sudah mencoba membantu mereka agar mereka tetap bisa merasakan kasih karunia Allah. Kita berdoa semoga banjir segera surut dan mereka bisa pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih untuk semua yang telah peduli kepada gereja dengan berbagai caranya, doa-doa, karya dan tenaga, serta dana yang sungguh memberi dorongan kepada gereja untuk pelayanan. Semoga dengan demikian kasih Allah tetap dialami oleh banyak orang. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mencoba menghadirkan Kristus tengah dunia ini dengan cara kita masing-masing. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.